Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penti Marina dengan NPM 10220025. Kali ini kita akan membahas Marifatul Quran untuk memenuhi UTS salah satu mata kuliah PAI. Baik, kita langsung aja. Yang pertama di sini ada kalamullah. Istilah kalam menurut ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya terkumpul 4 perkara, yakni ada lafaz atau ucapan, murokab atau tersusun, mufid yang memberi faedah, dan biwadi atau sebuah tujuan. Sedangkan dalam kitab Jurumiyah, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya ada sejarah Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Nuzul yang berarti diambil dari kata jadian, dari kata nazala yang berarti turun. Nah, menurut Al-Zarkani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, ada Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, dijelaskan dalam Quran surat Al-Buruz ayat 21 sampai 22. Dan yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Nah, yang ketiga, ada Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada pengumpulan Al-Quran. Dalam penulisan kita mengenal istilah Jam'u Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran yang mempunyai 2 pengertian, yaitu al-hifdu, menghafal, dan al-kitabah, menulis, yakni menulis Al-Quran pada benda-benda yang dapat ditulis. Selanjutnya ada yang disebut dengan mukjizat Al-Quran. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya, sedangkan dalam istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian atau kerasulannya, untuk membuktikan kepadanya umatnya yang tidak beriman kepadanya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan Asmaul Husna. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka. Nah, khususnya umat mukminin yang percaya akan kebenarannya. Fungsi turunnya Al-Quran kepada umat manusia di antaranya, yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi setiap manusia. Yang kedua, Al-Quran diturunkan sebagai peringatan dan pelajaran kepada manusia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan sebagai pembenar. Yang keempat, Al-Quran diturunkan sebagai pelajaran dan penerangan bagi umat manusia. Yang kelima, Al-Quran diturunkan sebagai pedoman bagi umat manusia. Dan yang terakhir ada Al-Quran diturunkan sebagai pengajaran. Yang terakhir ada yang disebut dengan kitab jihad. Jihad dalam Al-Quran adalah berjuang tiada henti
dengan mencurahkan segala yang dimilikinya hingga tercapai apa yang diperjuangkan. Perjuangan dengan nyawa, harta, atau apa yang dipunyainya dengan niat melakukannya di jalan Allah sehingga mengantarkannya kepada ridho dan rahmatnya. Seperti firman Allah dalam Quran Surat An-Kabut ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.